Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini Selasa, tanggal 21 Juni 2022. Bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Marius Molak dari Gedung Gereja Gebim Sion mengajak Bapak Ibu Saudara beribadah di pagi hari ini. Bersama kita melakukan klik 116 kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kehidupan ini. Engkau masih beri kami kesempatan untuk ada di hari yang baru lagi, menikmati karya kebaikan Tuhan dan memberi kami kesempatan untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Saat ini ya Tuhan, kami yang dapat terjangkau dengan pengeras suara dan yang mengikuti lewat live streaming di akun Facebook Gebim Sion Madidir Ure, hendak beribadah kepadamu Tuhan. Berkenanlah Engkau melayakkan kami dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Kami akan mendasari ibadah ini dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja dan berkuasa bagi kami, agar ketika kami membaca merenungkan bagian firman-Mu, kami dapat pengertian dan pemahaman yang baik, sehingga firman ini akan kami pahami mengerti untuk kami jadikan suluh dan pedoman dalam kami menapaki hari-hari kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Maka jadilah ibadah di saat ini di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita di hari ini terambil dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan juga mau berkomitmen melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Amin. Judul perenungan kita di hari Selasa 21 Juni 2022 ialah jauhilah segala macam kecemaran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang berada di zona nyaman seringkali lengah atau terlena dengan keadaan yang dialami dan dirasakan saat dia sedang dalam zona yang nyaman atau dalam kehidupan yang menyenangkan atau baik-baik saja. Jika tak waspada dan berjaga-jaga,
Nah, cepat atau lambat dapat membuat seseorang itu jatuh dengan keadaan yang serba nyaman, serba enak, dan ketika seseorang itu jatuh dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupan dunia ini, maka tentu orang itu akan dikatakan melakukan dosa, ada kecemaran, tidak kudus, tidak suci lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dunia saat ini benar-benar membuat manusia hidup nyaman secara daging, karena gencar dunia ini menawarkan segala kenikmatan dan kesenangan yang menggiurkan, sehingga banyak orang tergoda untuk merasakan, untuk menikmati tawaran-tawaran itu, sehingga banyak orang juga jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan ini menjadi tanda awas bagi kita sebagai orang percaya. Berhati-hatilah dan waspadalah dengan tawaran-tawaran yang diberi dan diperhadapkan bagi kita. Di balik kenyamanan, di balik kenikmatan dan kesenangan ini, ada bahaya yang sedang mengancam setiap kehidupan orang-orang percaya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara kita masih ingat cerita tentang Yusuf ketika Yusuf berada di rumah Potifar. Keadaan nampak baik-baik, keadaan nampak nyaman. Tak pernah terpikir oleh Yusuf bahwa dalam rumah Potifar itu ada ancaman besar baginya. Dicatat dalam Kejadian 39 ayat 7, istri Potifar sedang ada di situ. Selang beberapa waktu istri Potifar datang memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Nah, ini menjadi incaran dari istri Potifar yang berusaha menggoda dan membujuk agar Yusuf mau menuruti hasratnya. Nah, tentu reaksi Yusuf ini justru di luar dugaan. Yusuf secara tegas menolak permintaan istri tuannya itu dan memilih untuk lari dari hadapan istri tuannya itu. Dan dia mempertahankan kesucian hidupnya. Nah, itu artinya Yusuf tidak mau berkompromi atau mencemarkan diri dengan hal-hal yang cemar. Padahal kalau berpikir ia punya kesempatan besar untuk melakukannya, karena tidak ada orang yang melihat. Nah, saudara-saudara, sungguh luar biasa Yusuf dalam cerita ini. Ini adalah bukti bahwa Yusuf lebih memilih takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Kualitas hidup Yusuf benar-benar diuji, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan keras mengingatkan percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang. Efesus 5 ayat 3. Ketika di hadapan kita ada godaan dan kecemaran, tidak ada jalan lain
selain lari dan menjauh seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Jika tidak, kita akan diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah kita penuhi, maka akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, maka akan melahirkan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, sebagai pribadi-pribadi Kristen, kita orang yang percaya telah diselamatkan dan disucikan oleh darah Kristus. Kita harus menahan diri dan memiliki keberanian untuk menunjukkan diri dalam hal-hal dosa dan tidak berpihak pada kefasikan atau kecemaran, melainkan kita terpanggil hidup ada dalam kekudusan diri. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang benar, melainkan apa yang kudus. Dicatat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Dan bahkan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Maka sebagai orang-orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang gelap dengan menjalani hidup yang berlawanan tentu dengan dunia ini. Nah, marilah kita hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan dan berbuat sesuai dengan kebenaran Allah, dengan menjauhi segala macam kecemaran dan perbuatan-perbuatan tercela, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapannya dan terus menyenangkan hati Tuhan. Dan kita percaya kita akan terus bertahan di tengah-tengah dunia ini dengan proses kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.